Kemudian besoknya Amr bin As berkata kepada Raja Najasyi, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka itu menyampaikan perkataan yang tidak bisa dianggap enteng tentang Isa bin Maryam." Kemudian Raja Najasyi mengirim utusan untuk menanyakan kepada orang-orang Muslim apa pendapat mereka tentang Isa. Tentu saja mereka menjadi risau dan kaget. Tetapi mereka semua sudah sepakat untuk berkata apa adanya. Apapun yang akan terjadi setelah mereka menghadapi Raja Najasyi dan Raja Najasyi bertanya tentang hal itu kepada mereka, maka Ja'far menjawab, "Kami katakan seperti yang dibawa Nabi kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, rohnya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan yang suci." Kemudian Raja Najasyi memungut potongan dahan dari tanah. Kemudian berkata, "Demi Allah, Isa bin Maryam tak berbeda jauh dengan apa yang engkau katakan, seperti potongan dahan ini." Karena mendengar para uskup, Najasyi mendengus, maka Najasyi berkata lagi, "Demi Allah, sekalipun kalian mendengus." Kemudian Raja Najasyi berkata pada orang-orang Muslim, "Wahai orang Muslim, pergilah kalian aman di negeriku. Aku kerahkan tentara-tentaraku, penjaga-penjagaku untuk menjaga kamu, supaya kamu merasa aman, tenang untuk mengamalkan agamamu di sini. Dan apapun kebutuhan duniamu, maka sudah aku persiapkan." Itulah hebatnya Raja Najasyi. Siapa yang mencaci kalian adalah orang-orang yang tidak waras. Sekalipun aku mempunyai gunung emas, aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian. Lalu Raja Najasyi berkata kepada para pengiringnya, "Kembalikan hadiah yang dibawa dua orang utusan itu. Aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah itu. Demi Allah, dia tidak meminta uang sogokan dariku. Tatkala dia mengembalikan kerajaan ini kepadaku, apakah aku pantas mengambil uang sogokan setelah mendapatkan kekuasaan itu? Dan orang-orang tidak perlu patuh karena aku, sehingga aku pun harus patuh karenanya. Suruh pulang itu orang itu." Kemudian Ummu Salamah yang meriwayatkan peristiwa ini berkata, lalu keduanya beranjak dari hadapan Raja Najasyi dengan muka merah karena apa yang dibawanya ditolak semuanya, diusir. "Maka kami menetap di sana." Nah, ini para sahabat tadi, ya, Muslim Najasyi. "Maka kami menetap di sana dalam suasana yang menyenangkan, berdampingan dengan tetangga yang menyenangkan pula." Jadi dulu sudah ada riwayat bahwa ya, orang Muslim dengan Nasrani itu bisa hidup rukun berdampingan, gitu ya. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq. Yang lain menyebutkan bahwa Amr bin Al-As diutus kepada Najasyi setelah perang Badar. Namun sebagian yang lain telah sepakat bahwa pengiriman utusan itu 2 kali. Dan materi dialog antara Najasyi dan Ja'far pada pengiriman utusan yang kedua juga sama dengan apa yang disebutkan Ibnu Ishaq itu. Begitulah kurang lebihnya. Kemudian siasat orang-orang musyrik itu gagal total. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melampiaskan dendam di daerah kekuasaannya sendiri. Dari sinilah akhirnya muncul satu pemikiran yang sangat mengerikan. Menurut mereka satu-satunya cara untuk
muluskan siasat ini ialah dengan menghentikan dakwah Rasulullah. Jadi kembali ke pusatnya. Yang menjadikan berantakan seperti ini kan penyebabnya hanya satu, tidak lain yaitu Muhammad. Kata mereka sih menyebutnya Muhammad, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara mutlak jika tidak bisa maka beliau harus dibunuh. Nah itu malah lebih mengerikan, dia mempunyai senjata dengan jalan apapun supaya mau nggak mau orang yang bernama Muhammad itu harus dibunuh dengan jalan apapun. Akan tetapi bagaimana caranya? Tapi dia bingung. Sementara itu Nabi kita Muhammad SAW ya, dilindungi oleh pamannya Abu Thalib, orang yang disegani oleh seluruh kafir Quraisy di waktu itu. Sementara Abu Thalib tetap melindungi beliau dan orang-orang muslim. Makin hari makin bertambah banyak orang muslim, maka mereka perlu menghadapi Abu Thalib terlebih dahulu. Kemudian datanglah utusan orang Quraisy untuk mengancam Abu Thalib, yaitu para pembesar Quraisy mendatangi Abu Thalib dan mereka berkata kepadanya, "Wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang paling tua, terhormat dan disegani di seluruh Mekah ini. Dan engkau adalah berkedudukan di tengah-tengah kami. Kami sudah pernah memintamu untuk menghentikan anak saudaramu yang bernama Muhammad itu. Namun kamu tidak melakukannya. Demi Allah, kami sudah tidak sabar lagi menghadapi masalah ini. Siapa yang mengumpat bapak-bapak kami? Orang tua-tua kami, mbah-mbah kami dijelek-jelekan oleh Muhammad. Membodoh-bodohkan harapan-harapan kami dan mencela sesembahan kami, maka hentikanlah dia atau kami menganggapmu dalam pihak mereka. Kalau kamu nggak mau menghentikan anak keponakanmu itu, maka aku akan menganggap bahwa kamu adalah bagian dari mereka dan akan aku musuhi." Itu kata mereka. Hingga salah satu dari kedua belah pihak di antara kita binasa. Maksudnya ancaman sekeras itu. Ancaman ini cukup menggetarkan Abu Thalib, maka dia mengirim utusan untuk menemui Rasulullah Muhammad SAW yang berkata kepada beliau, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kamu telah mendatangiku." Lalu mereka berkata begini dan begitu kepadaku, "Sesungguhnya kaummu," maksud kaummu, kaum Quraisy tadi, "telah mendatangiku." Lalu mereka berkata begini dan begitu padaku, "Maka hentikanlah demi diriku dan dirimu." Dia itu telah mengancam bahwa kalau diteruskan aku katanya akan dibunuh, kamu yang akan dibunuh. Maka hentikanlah demi diriku dan dirimu sendiri. Janganlah engkau membebaniku sesuatu di luar kesanggupanku. Maka setelah Rasulullah SAW mendengar ucapan pamannya seperti itu, dia mengira bahwa pamannya akan menelantarkan dan sudah tidak mau lagi mendukungnya. Sebab dilihat ucapannya kan seperti itu. Maka beliau bersabda, ya ada ini dalam keterangan hadisnya, "Wahai pamanku, demi Allah, andai mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini hingga Allah menangkan atau aku ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan sekali-kali meninggalkan agama ini." Kemudian setelah Abu Thalib mendengar ucapan dari keponakannya yang bernama Muhammad itu, mengucurkan air mata, lalu bangkit. Tatkala beliau hendak beranjak, Abu Thalib memanggil beliau, lalu berkata, "Pergilah wahai anak saudaraku,
dan katakanlah apapun yang engkau sukai, demi Allah aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun. Lalu dia melantunkan syair, demi Allah mereka semua tidak akan bisa menjawab hingga aku terbujur kaku di dalam tanah. Artinya kurang lebih, jadi selagi Abu Thalib itu hidup, maka siapapun yang menyakiti Muhammad maka akan menjadi musuhnya Abu Thalib. Cara wong Jawa, kalau kamu menginginkan itu langkai dulu mayatku kan. Ya. Kalau kamu ingin membunuh Muhammad, menyakiti Muhammad, maka langkai dulu jenazahku. Ya, hingga aku terbujur kaku di dalam tanah. Tampakkanlah urusanmu dan jangan kurangi. Pilihlah yang engkau suka dan senangi. Silahkan kau pergi, apa yang menjadi perintah dari agamamu sampaikan kepada mereka semua. Jangan sampai ya, kau kurang-kurangi. Kemudian kabar ini terdengar di seluruh suku Quraisy. Kemudian suku Quraisy mendatangi Abu Thalib yang kedua kalinya. Tatkala suku Quraisy melihat Rasulullah SAW tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa, berdakwah, menyampaikan kalimah la ilaha illallah pada kaum Quraisy di waktu itu, dan mereka tahu bahwa Abu Thalib tidak mau menelantarkan beliau, dan dia juga sudah menyatakan kesanggupannya untuk berpisah dengan mereka dan bahkan memusuhi mereka. Maka mereka mendatangi Abu Thalib sekali lagi sambil membawa amarah, yaitu Walid, membawa amarah, yaitu membawa Amarah, ya, Amarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Amarah bin Al-Walid bin Mughirah. Wahai Abu Thalib, kata mereka, ini adalah pemuda Quraisy yang paling bagus dan tampan. Sebab pemuda yang bernama Amarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah itu jadi ya tidak kalah ganteng dari pemuda yang bernama Muhammad. Itu maksudnya, dia membawa seorang pemuda itu. Wahai Abu Thalib, ini adalah pemuda Quraisy yang paling bagus dan tampan, ambillah dia dan apa yang ada pada dirinya menjadi milikmu. Ambillah dia sebagai anakmu dan dia menjadi milikmu, lalu serahkanlah anak saudaramu kepada kami yang telah menentang agamamu dan agama bapak-bapak moyangmu, memecah belah persatuan kaummu serta membodoh-bodohkan harapan-harapan mereka agar kami bisa membunuhnya. Penukaran itu pembunuhnya, agar kami bisa membunuhnya. Itu kan sudah imbang ya, antara satu orang ditukar satu orang, dan gantengnya ya bagusnya juga hampir-hampir mirip sama. Maka Abu Thalib berkata, demi Allah, apa yang kalian tawarkan kepadaku ini benar-benar sangat menjijikkan. Ya, cowong saya, kamu itu gila apa, goblok apa? Adakah kalian menyerahkan anak kalian kepadaku untuk kuberi makan, untuk aku rawat, aku cukupi segalanya demi kepentingan kalian, lalu kuberikan anakku, anak saudaraku untuk kalian bunuh? Kamu gila apa? Ngajak ijulan anak bukan kumat, terus anakku bebek pateni, itu agak orang gila kan, nggak ada itu. Demi Allah, kata Abu Thalib, ini sama sekali tidak akan kulakukan. Demi Allah, kalian tidak berbuat adil kepadaku. Rupanya engkau telah bersekongkol untuk melecehkan aku dan pengaruh mereka untuk memusuhiku. Berbuatlah semaumu. Itu adalah argumen antara Abu Thalib dan orang suku Quraisy.
Kemudian beberapa referensi sejarah tidak menyebutkan saat kedatangan orang-orang Quraisy ini, tetapi dengan membandingkannya dengan bukti-bukti kejadian yang lain. Hal itu terjadi pada pertengahan tahun ke-6 dari nubuwah, sebab rincian tentang kejadian ini sangat minim. Kemudian tak lelah-lelahnya ya, suku Quraisy itu ya, setelah beberapa kali menentang Abu Thalib ternyata tidak berhasil, ya, maka dia mencari ide-ide bagaimana caranya supaya menghabisi Nabi Muhammad SAW. Setelah orang-orang Quraisy mengalami kegagalan dalam 2 kali kedatangan mereka untuk mempengaruhi Abu Thalib, maka mereka kembali bersikap keras dan bengis, bahkan jauh lebih keras dari sebelumnya. Dan pada hari itu tiba-tiba muncul ide di kepala para togut-togut itu, mereka untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW dengan cara lain. Akan tetapi justru kebengisan dan munculnya ide semacam itu yang semakin mengkokohkan posisi Islam dengan masuknya 2 pahlawan Makkah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Al-Khattab. Justru semakin Islam di waktu ditekan-tekan, ya, tapi keadaannya malah menjadi lain. Ya, pahlawan yang paling terkenal, jenderalnya yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab masuk Islam. Di antara bentuk-bentuk keputusan itu, suatu hari Utbah bin Abu Lahab menemui Rasulullah SAW. Saya berkata, aku mengingkari ayat demi bintang ketika terbenam, dan yang mendekati lalu bertambah dekat lagi, yaitu Jibril maksudnya. Kemudian dia mulai mengganggu beliau, merobek baju beliau dan meludahi ke muka beliau. Untungnya ludah itu tidak mengenai sasaran. Saat itu beliau berdoa, ya Allah, buatlah dia dilahap seekor anjing dari ciptaanmu. Kemudian doa beliau benar-benar dikabulkan. Suatu kali Utbah pergi ke Syam bersama rombongan Quraisy. Suatu malam tatkala mereka sedang singgah di suatu tempat di Syam, tepatnya di Ad-Zarqa, tiba-tiba ada seekor singa yang mengelilingi mereka. Saat itulah Utbah berkata, sungguh celaka saudaraku, demi Allah singa itu akan mencaplokku seperti doa yang dibacakan Muhammad. Aku terdengar sendiri atas diriku, singa ini akan membunuhku selagi Muhammad ada di Mekah dan aku di Syam. Singa itu menyibak kerumunan orang lalu menerkam kepala Utbah hingga meninggal. Jadi Utbah ini tahu bahwa dia akan menjadi makanan singa itu sesuai doanya Rasulullah Muhammad SAW ketika dia temui dan mengancam-ngancamnya waktu itu. Di antara bukti bahwa para togut Quraisy bermaksud hendak menghabisi Nabi Muhammad SAW, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam hadis yang panjang, di dalamnya disebutkan bahwa Abu Jahal berkata, wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tetap bersikukuh dan kalian melihatnya mencela agama kita, mencaci maki bapak-bapak kakek moyang kita yang beragama seperti agama yang kita amalkan, membodoh-bodohkan harapan-harapan kita dan mencela sesembahan kita. Aku pun bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan menungguinya sambil membawa batu yang mampu kubawa. Dan tatkala dia sujud dalam sholatnya, aku akan menimpakan batu itu ke atas kepalanya. Dan pada saat itu telantarkanlah aku atau belahlah aku. Setelah itu Bani Abdi Manaf bisa berbuat apa yang terbaik untuk mereka. Kemudian esok paginya Abu Jahal mengambil batu seperti yang dia katakan.
kemudian duduk menunggu Rasulullah SAW. Dan orang-orang menunggu apa yang bakal dilakukan oleh Abu Jahal itu. Jadi Abu Jahal sudah mempersiapkan batu untuk ya, dijatuhkan kepada kepala Nabi Muhammad ketika dia sujud maksudnya. Dan tatkala beliau sedang sujud, Abu Jahal mengambil batu lalu mendekati beliau. Tatkala jaraknya sudah dekat, tiba-tiba dia mundur dengan muka pucat dan gemetar. Kedua tangannya tak mampu menyangga batu yang dibawanya, sehingga dia cepat-cepat melontarkannya. Itulah mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang Quraisy mendekati Abu Jahal dan bertanya, apa yang terjadi wahai Abu Hakam? Abu Hakam, nama aslinya Abu Jahal itu adalah Abu Hakam. Abu Hakam, orang yang ahli hikmah, ya, artinya ya ketua suku lah, orang yang dimintai pendapat tentang masalah apapun, yaitu Abu Hakam itu, Abu Jahal ini. Aku menghampirinya seperti kukatakan semalam kepada kalian. Apa yang kukatakan kepada kalian semalam itu dan aku laksanakan sekarang ini. Aku mau menjatuhkan batu ke kepala Muhammad. Akan tetapi tatkala aku sudah dekat dengannya, tiba-tiba ada seekor unta yang menghalangi diriku. Aku nggak tahu, tiba-tiba ada unta yang menghalangi diriku dan dirinya. Tidak, kata Abu Jahal. Ini aja dikisahkan tentang tafsir Yasin, di awal Yasin Al-Khamami Zadah ada cerita seperti ini juga. Demi Allah, aku tidak melihat unta itu seperti lazimnya, tinggi maupun pendeknya. Tidak pernah kulihat unta itu seperti unta yang ada di Mekah. Tidak pula taringnya sekalipun itu unta pejantan. Unta itu mendekatiku dan hendak mencaplokku. Binatangnya kayaknya seperti unta, tapi kok dia itu mau memakanku. Kemudian Ibnu Ishaq menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, itulah malaikat Jibril alaihissalam. Artinya malaikat Jibril itu adalah ya, menyerupai membo menjadi hewan unta yang menjadi penghalang ya, Abu Jahal yang mau menjatuhkan batu ke kepala Rasulullah Muhammad SAW itu. Andai kata dia mendekati lagi, tentu Jibril akan mengambil tindakan terhadap dirinya. Untungnya Abu Jahal itu waktu itu langsung mundur. Dan apabila dia lebih dekat dengan Nabi, maka demikian juga malaikat Jibril alaihissalam. Karena perbuatan Abu Jahal terhadap Rasulullah itulah yang mendorong Sayyidina Hamzah masuk Islam setelah itu. Masalah ini akan disampaikan di bagian mendatang. Kemudian sekalipun begitu, ide untuk menghabisi Rasulullah SAW tetap belum hilang dari hati para toghut Quraisy. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, aku mendatangi mereka yang sedang berkumpul di Hijr. Mereka membicarakan Rasulullah Muhammad SAW, lalu mereka berkata, kami tidak pernah bersabar seperti kesabaran kami. Usah sabar meneh menghadapi urusan orang ini. Kami benar-benar telah bersabar menghadapinya karena suatu urusan yang besar. Selagi mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau muncul dan berjalan hingga tiba di dekat Hajar Aswad dan mengusapnya. Kemudian beliau melewati mereka dalam keadaan tawaf mengelilingi